Selamat pagi anak-anak kelas seni budaya 919 sampai dengan 98. Salam jumpa, salam sehat, tetap semangat, dan salam seni budaya. Hari ini kembali kita bertemu dalam pertemuan yang ketiga dengan topik dasar pemeranan teater modern. Nah, kalau pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang olah tubuh, olah suara, kali ini kita akan belajar tentang olah rasa. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Baik, pada pertemuan kita kali ini yang akan kita pelajari adalah latihan dasar pemeranan teater modern, latihan olah rasa. Pada latihan olah tubuh, kamu juga sudah melakukan tugas kamu dengan baik. Kemudian pada latihan olah suara, kamu juga sudah melakukan dengan baik. Nah, pada latihan olah rasa kali ini, Ibu juga berharap kamu melakukannya dengan baik. Nah, pada latihan olah rasa, yang pertama dilakukan adalah latihan konsentrasi panca indera. Latihan konsentrasi panca indera. Di sini ada indera penglihat yang akan kita latih, kemudian indera penciuman, kemudian indera pendengaran, indera pengecap, dan indera perasa atau indera peraba. Namun sebelum masuk pada latihan tersebut, apa yang dimaksud dengan konsentrasi? Ya, kalau di sekolah juga sering kamu dengar Bapak Ibu guru mengatakan, ayo konsentrasi supaya kamu bisa, gitu ya. Apa sih konsentrasi itu? Nah, konsentrasi itu adalah memusatkan perhatian pada sesuatu. Kita memusatkan perhatian kita pada sesuatu. Intinya, semakin menarik perhatian tersebut, maka semakin sanggup kita memusatkan perhatian kita. Ya, dan pusat perhatian seorang pemeran adalah sukma atau jiwa peran yang kita mainkan. Seorang pemeran, seorang pelakon, dia tidak akan bisa memainkan peranannya tanpa memiliki konsentrasi yang kuat. Ya, kalau kita sudah belajar tentang olah tubuh, kemudian olah suara atau olah vokal, di situ masing-masing memiliki kepentingannya, memiliki kegunaannya. Nah, dalam konsentrasi pun kita memiliki kegunaan. Supaya apa? Supaya peranan kita yang akan kita lakukan nantinya menjadi peran yang enak dilihat. Nah, pada latihan olah ini, kita akan melihat latihan yang pertama adalah latihan indera penglihat. Dalam latihan indera penglihat ini, Ibu Lis nanti berharap kalian membaca step 1 sampai step 5, kemudian dicoba dipraktekkan di rumah masing-masing. Yang perlu kita ingat adalah ketika dalam latihan kita ini, maka kita harus mengamati sesuatu dengan penuh konsentrasi. Ya, yang pertama dikatakan amati sebuah benda secara intensif. Misalnya Bu Lis sekarang sedang pegang handphone nih, ya bisa lihat nggak nih ya. Nah, Bu Lis sedang memegang handphone. Kemudian Bu Lis akan biasa kamu ya di rumah tuh paling konsentrasinya ya melihat handphone gitu ya. Nah, amati baik-baik apa yang ada di dalam handphone ini, ya. Apa yang bisa kamu rasakan di dalam handphone ini. Nah, kamu bisa nanti mendeskripsikannya, menceritakannya. Oh ya, saya punya handphone merek ini, kemudian isi di dalamnya aplikasinya ini, dan lain-lain sebagainya. Itu latihan indera penglihat. Nah, yang kedua adalah latihan indera penciuman. Latihan indera penciuman ini coba nanti kamu konsentrasikan ya, bau apa yang paling menyengat. Nah, biasanya tuh di sekitar kita misalnya ada bau sesuatu yang paling menyengat, kita bisa langsung cepat tahu. Misalnya sekarang Bu Lis lagi pegang apa nih, pokat gitu ya. Terus kemudian ibu taruh di hidung Ibu Lis. Kemudian Ibu bayangkan, Ibu konsentrasikan, ini bau pokat, ini pokatnya sudah mateng gitu ya. Nah, itu latihan indera penciuman. Yang ketiga adalah latihan indera pendengaran. Seorang pelakon, seorang pemain teater, dia harus memiliki pendengaran yang jernih.
konsentrasikan suara yang paling lemah sekalipun, bahkan suara yang paling jauh sekalipun. Nah, ini dibutuhkan konsentrasi yang baik. Nah, yang kelima adalah indera pengecap. Yang gede adalah indera pengecap. Di dalam latihan ini kita menggunakan stimulus berbagai macam rasa. Nanti coba di rumah ambil sesuatu yang yang sering kamu rasa, ya. Tapi kamu tutup mata kamu, kemudian kamu rasa, lalu kamu bayangkan, kamu konsentrasi, lalu kamu katakan, oh ini rasa terasi, atau oh ini rasa cabai, oh ini rasa tomat, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah indera perasa atau peraba. Latihan ini difokuskan bagaimana kita membedakan rasa yang tersentuh oleh kulit kita. Latihan ini bisa kamu lakukan dengan cara membedakan rasa kasar maupun halus, panas maupun dingin, gitu ya, keras atau lembek. Ini sekarang Bulis sedang pegang alpukat, tadi Bulis katakan. Nah, kalau kamu tanya, Bu, Bulis rasanya apa? Oh, ini kalau Ibu Bulis raba, kulitnya halus, gitu ya, masih keras, gitu ya, dan warnanya ungu kemerah-merahan. Itu adalah indera perasa yang kita latih. Kemudian nanti lakukanlah latihan pada halaman 126 sampai dengan 127. Imajinasi adalah proses pembentukan gambaran-gambaran baru dalam pikiran, di mana gambaran tersebut tidak pernah dialami sebelumnya, atau kita tidak pernah mengalami sebuah peristiwa, tetapi kita mampu menggambarkan, mengimajinasinya ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, imajinasi juga merupakan proses percobaan pemisahan pikiran dan digunakan untuk menciptakan ide-ide berdasarkan fungsinya. Yang ketiga, ide-ide itu dapat membawa kita ke dalam dunia maya, dan selanjutnya, jika ide tersebut memungkinkan dan fungsinya nyata, maka ide tersebut dapat diwujudkan dalam kenyataan ketika kita melakukan sebuah peran. Dalam imajinasi, kita juga akan mempelajari tentang latihan imajinasi dengan stimulus. Stimulus itu adalah benda atau alat peraga. Nah, pada latihan ini kita menggunakan benda untuk berimajinasi. Kita misalnya memegang sesuatu benda, lalu kita dapat menggambarkannya, membayangkannya, mengimajinasikannya sebagai apa benda itu. Misalnya kita memegang bola, ya, kemudian bola tersebut kita imajinasikan seolah-olah akan memakan kita atau mengajak kita berdansa dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kedua, latihan imajinasi dengan stimulus. Coba ajak temanmu untuk berlatih berimajinasi. Jadikan temanmu itu adalah tanah atau sebatang kayu, kemudian imajinasikan kalian sedang memahat patung, sedang membentuk sesuatu yang kalian inginkan dalam imajinasi tersebut, dan lakukan itu secara bergantian. Nah, yang ketiga, dalam latihan ini carilah sebuah benda untuk latihan dan gunakan alat tersebut dan perlakukan benda tersebut sebagai apa saja. Misalnya Ibu Lis sekarang sedang pegang mouse. Nah, mouse ini Ibu Lis anggap mobil-mobilan, ya. Nah, itu Ibu Lis bisa berimajinasi dengan apa yang Ibu Lis pegang saat ini. Nah, yang keempat adalah latihan imajinasi tanpa stimulus. Latihan imajinasi tanpa alat peraga, tanpa alat bantu, namun membayangkan sesuatu. Misalnya kamu membayangkan ada seutas tali yang direntangkan tinggi dan kamu sedang berdiri di atasnya dan sedang siap untuk melintasinya. Dalam imajinasi tersebut kamu berusaha untuk melintasi sebuah tali yang ada di atas, ya, yang tinggi. Nah, lalu kamu dapat merasakan apakah kamu mampu melakukannya. Nah, latihan yang kelima adalah latihan dengan emosi rasa. Latihan ingatan, emosi dengan rasa. Pada latihan ini lakukan gerakan sedang duduk atau berdiri santai, kemudian kamu mengingat emosi kesedihan yang mendalam yang pernah kamu alami. Nah, pada latihan ini coba bayangkan kamu sedang dimarahi oleh
orang tua, dimarahi oleh kakakmu, oleh temanmu, bahkan mungkin oleh gurumu, sampai akhirnya kamu bisa mengeluarkan air mata. Nah, yang kedua dalam latihan ingatan emosi ini, lakukan latihan ini dengan beragam emosi yang ada. Kamu marah, kamu gembira, kamu malu, takut, bahagia, dan lain-lain sebagainya. Dan itu terpancar dari wajah kamu ketika kamu melakukan kegiatan emosi. Yang keenam adalah latihan ingatan emosi dengan permainan. Emosi secara umum memiliki arti proses fisik dan psikis yang kompleks yang ada di dalam kehidupan manusia. Setiap manusia itu punya emosi. Nah, sekarang kamu berlatih mengingat emosi yang pernah ada, mengekspresikan kejiwaan kamu, baik itu positif maupun negatif, dan mempengaruhi raut wajah kamu. Itu makanya dalam seni teater, olah tubuh, olah suara, dan olah rasa itu sangat-sangat diperlukan. Nah, bayangkan ketika kamu bergembira, bayangkan ketika kamu sedih, bayangkan kamu malu dan marah. Dan ingatan itu dapat kamu lakukan ketika kamu berlatih emosi tadi. Nah, anak-anak sekalian, materi kita kali ini sudah selesai. Ibu Lis percaya kalian akan belajar dengan baik, mengerjakan tugas-tugas yang baik, dan minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian khusus untuk seni teater. Persiapkan dirinya dengan belajar baik-baik. Dan sebelum kita mengakhirinya, Ibu Lis mau mengingatkan tetap menjaga protokol kesehatan, tetap mencuci tangan, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan secara khusus berdoa kepada Tuhan agar COVID-19 segera berlalu dari Indonesia. Kiranya harimu menjadi hari yang penuh dengan kegembiraan. Salam seni budaya.